Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 651. Yujia, kamu. Wu Xichang tidak bisa menahan menatap Wu Yujia. Kemarahannya akan datang. Wu Yujia berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah, jangan khawatir. Saya sudah tahu Lin Ming ketika saya berada di dunia sekuler. Di dunia sekuler, Lin Ming memiliki tunangannya dan kakek kemudian, Ayah, Anda mengatakan bahwa The Ghost Messenger tidak dapat membunuh orang-orang di keluarga Pertapa, tetapi Lin Ming telah membunuh beberapa murid keluarga Pertapa dalam keluarga Pertapa, dan bahkan para murid penegak hukum Yin Longmen Yan Qingnian, murid tertua dari keluarga Yan, dan bahkan pemimpin sekte Longmen yang tersembunyi dapat bersaksi tentang hal ini." Memikirkannya sedikit, Wu Yujia melanjutkan, "Sebenarnya, alasan mengapa Lin Ming membunuh para murid keluarga Yinsi dan para murid penegak hukum sepenuhnya disebabkan oleh kesalahpahaman Yan Qingnian dan pemimpin sekte Yin Longmen. Tahu ini juga mereka tidak berdebat dengan Lin Ming secara alami. Mereka berdua tahu bahwa Lin Ming tidak bisa menjadi utusan hantu. Petik 1. Jadi, mendengar kata-kata Wu Yujia, Wu Jikuan merenung sejenak. Dari kata-kata ini, tampaknya Lin Ming benar-benar tidak bisa menjadi utusan hantu. Tapi Wu Xichang masih belum percaya, tetapi dia dipindahkan. Untuk sesaat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia tidak berbicara. Wu Yujia kemudian berkata, "Ayah, aku bisa menjamin hidupku. Lin Ming tidak bisa menjadi messenger ghost." Petik 1. Ya, Xichang. Pada saat ini, Qian Hong juga berkata, "Saya tidak berpikir Lin Ming bisa menjadi messenger hantu." Petik 1. Bahkan tidak mengatakannya. Tiba-tiba, suara Wu Xichang jauh lebih keras, dan kemarahan mengalir di matanya. "Lagi pula, kamu tidak percaya padaku. Kamu pikir aku bingung dan bingung. Saya yakin bahwa bahkan jika Lin Ming tidak bisa menjadi messenger hantu, ia harus ada hubungannya dengan itu." Petik 1. Melihat Wu Xichang bersemangat, mereka sepertinya lega. Mereka tidak lagi bersikeras bahwa Lin Ming adalah seorang messenger hantu, sehingga mereka lega untuk mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, Wu Yujia berkata kepada Qian Hong dengan suara rendah, "Bu, kau merawat ayah. Saya akan keluar dulu." Petik 1. Yujia, kemana kamu pergi? Wu Xichang tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan, "Siapa yang tahu apakah ibumu benar-benar dapat pulih setelah 7 hari dengan kedua tangan dan kaki? Anda tidak diizinkan pergi kemanapun. Hanya tinggal di rumah dan merawat ibumu." Petik 1. Qian Hong berkata, "Xichang, aku bisa menjaga diriku sendiri, Yujia." Diam Wu Xichang terganggu dengan minuman dingin, lalu menatap Wu Yujia dengan dingin dan berkata, "Yujia, kecuali jika kamu tidak mengenali aku dan ibumu, kamu akan tinggal di rumah." Petik 1. Wu Yujia tidak punya pilihan selain melihat Qian Hong, Wu Xichang dan Wu Jikuan. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat Wu Jikuan. Akhirnya, dia menghela nafas dan mengangguk, "Oke, aku akan tinggal dan merawat ibu." Petik 1. Memang, dia pikir itu tepat baginya untuk tinggal dan merawat Qian Hong. Ketika tangan dan kaki Qian Hong benar-benar sembuh, tidak terlambat baginya untuk pergi mencari Lin Ming. Bagaimanapun, Lin Ming berada di kota Haizu dan tidak bisa berlari. Kemudian dia berkata kepada Wu Xichang dan Qian Hong, "Ibu dan ayah, aku akan pergi keluar dan berbicara dengan Lin Ming." Petik 1. Wajah Wu Xichang masih agak dingin, dan dia berkata, "Pergi saja dan katakan, Lin Ming. Aku akan segera kembali, kau tahu." Wu Yujia mengangguk, "Ayah, aku tahu." Petik 1. Wu Yujia dapat lebih atau kurang memahami temperamen Wu Xichang saat ini. Tidak mengherankan bahwa seseorang yang telah tidur selama lebih dari 10 tahun tiba-tiba bangun. Segera, Wu Yujia datang ke aula dan melihat Lin Mingzeng dan Gu Dongman berbicara dan tertawa.
Dia merasa sedih. Tapi itu sulit. Cepat datang dan cepat untuk pergi. Memang benar bahwa dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat Lin Ming lagi. Dia hanya harus menunggu beberapa hari lagi. Dia berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, kamu dan Dongman akan mati terlebih dahulu di dunia sekuler. Aku akan tinggal dan merawat ibuku. Setelah ibuku pulih dalam 7 hari, aku akan pergi ke kota Haizu untuk menemukanmu." Petik 1. Lin Ming mengangguk dan berpikir itu masuk akal. Secara alami, dia tidak terlalu memikirkannya. Gu Dongman tersenyum di Wu Yujia dan berkata, "Suster Yujia, aku akan menunggumu untuk bermain bersama kami." Petik 1. Kata-kata ini menuangkan untuk mengatakan bahasa Wu, bahasa yang baik tidak dapat membantu tetapi muncul gambar adegan, wajah tidak dapat membantu panas. Maka sepertinya jika dia tidak pergi, dia akan pergi dengan Lin Ming. Wu Yujia berkedip, menghilang dan kembali ke kamar. Segera, Lin Ming dan Gu Dongman tiba di rumah Gu. Karena dia akan mati dengan Lin Ming, Gu Dongman secara alami ingin mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Gu Sankun dan Gu Zenshan. Tetapi begitu Lin Ming muncul, pelanggan Gu Tianxiong menghela nafas pertama, dan kemudian berkata, "Hei, Lin Ming, kami sudah mencoba yang terbaik." Petik 1. Gu Xing'an. Selain Gu Xing'an, melihat Gu Tianxiong tiba-tiba menghela nafas, Lin Ming tidak bisa memikirkan hal lain. Gu Tianxiong mengangguk, "Ya, kamu benar." Lalu kami pergi untuk menginterogasi Gu Xing'an, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan bahwa racun itu dibeli di pasar gelap. Baru saja, salah satu dari kita tidak memperhatikan. Dia tiba-tiba bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Petik 1. Sejenak, Lin Ming tidak bisa menahan kerutan. Pada saat ini, Gu Tianxiong berkata, "Lin Ming, mungkin kita terlalu khawatir." Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming masih tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, dia berkata, "Tuan Gu, tidak nyaman bagi saya untuk tinggal di keluarga pertapa. Saya ingin kembali ke dunia sekuler dengan Dongman. Jika ada yang salah dengan keluarga, Anda dapat pergi ke dunia sekuler untuk menemukannya saya." Petik 1. Bagus. Tampaknya dengan jaminan Lin Ming, keluarga Gu benar-benar tidak takut lagi masalah, dan Gu secara alami menghela napas lega. "Ayah, Zenshan, Lin Ming dan aku telah meninggal." Pada saat ini, Gu Dongman memandangi Gu Sankun dan Gu Zenshan dan berkata, "Yah, silakan. Jika Anda mengikuti Lin Ming, ayah sangat lega," kata Gu Sankun dengan senyum di wajahnya. Gu Zenshan memandangi Lin Ming dan berkata, "Penatua kakak, jika Anda tidak memiliki seorang pria, Anda tidak ingin rumah. Anda harus kembali dan melihatnya." Petik 1. Dalam hal ini, Gu Dongman menatap Gu Zenshan. Kemudian Lin Ming dan Gu Dongman flash dan pergi. Lin Ming pergi ke Tang lagi. Pada saat ini, Tang Wenbing juga berencana untuk meninggalkan keluarga pertapa. Alih-alih mengikuti Lin Ming, dia ingin kembali ke Huaan dan terus menjadi pemimpin Huaan. Bahkan, tentang ayahnya, dia selalu memiliki harapan di hatinya. Mungkin ayahnya tidak mati. Selama dia tinggal di Huaan, selama dia sabar, mungkin suatu hari dia akan menemukan ayahnya. Meskipun, dia juga merasa bahwa harapan itu sangat ramping. Kemudian Lin Ming pergi ke rumah Yi dan menemukan Qian Mian Fox. Namun, Qian Mian Fox masih mengatakan bahwa dia akan menunggu Jiang Ning kembali ke rumah Yi. Jika Jiang Ning tidak muncul dalam setengah tahun, dia akan pergi ke dunia sekuler untuk menemukan Lin Ming. Selain itu, dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk berlatih dengan keras. Memang, dia merasa bahwa kekuatannya di tahap Qi dan Jin jauh lebih buruk daripada Lin Ming, bahkan dibandingkan dengan Wu Sunyi dan Bai Muyu. Lin Ming, Tang Wenbing dan Gu Dongman meninggalkan keluarga Yi. Segera setelah dia keluar, Lin Ming tidak bisa menahan penasaran dan bertanya, bagaimana kita bisa meninggalkan keluarga pertapa? Bab 652.
Tang Wenbing menunjuk ke gunung yang tidak jauh dan berkata, ayo pergi ke sana dulu. Petik 1. Ketika Lin Ming melihat ke kejauhan, dia melihat sebuah bangunan di gunung di kejauhan. Ayo pergi. Gu Dongman berkata, tubuhnya melintas dan tersapu. Segera, mereka bertiga memasuki sebuah bangunan antik dengan beberapa murid. Lihat Lin Ming, 3 orang datang. Salah satu murid yang hanya ditanyai oleh, Anda ingin keluar? Setelah Tang Wenbing hanya merespons, pihak lain hanya mengatakan, daftar, Anda bisa keluar. Petik 1. Tang Wenbing terdaftar Tang Wenbing dan Gu Dongman terdaftar Gu Dongman. Adapun Lin Ming, daftarkan namanya secara langsung. Segera setelah dia melihat bahwa Lin Ming baru saja mendaftarkan namanya, beberapa murid dari keluarga pertapa di tempat itu bermata lebar. Salah satu suara murid sedikit bergetar dan bertanya, apakah Anda Lin Ming? Lin Ming tersenyum, ya, aku Lin Ming. Petik 1. Kemudian para murid keluarga Hermit tampaknya sangat takut pada Lin Ming, dan mereka dengan cepat mengikuti Lin Ming ke sebuah gua. Setelah memasuki gua, Lin Ming hanya sedikit novel. Kemudian, setelah berjalan lebih dari 1 jam, Lin Ming Zeng sedikit tidak sabar ketika dia melihat pintu keluar. Pada saat ini, Tang Wenbing berkata, Lin Ming, keluar dari pintu keluar ini, kita akan tiba di Huaan. Petik 1. Kota Yanjing. Lin Ming sedikit terkejut. Itu benar. Wenbing Tang mengangguk, dan kemudian matanya melintas, aku akan tinggal di Huaan, dan kamu akan pergi ke Haizu dengan Gu Dongman. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa, Bimbing, aku tahu kamu akan sangat merindukanku. Dalam hal ini, mengapa kamu tidak pergi ke Haizu bersama kami? Tang Wenbing humet, hantu merindukanmu. Kemudian dia berjalan cepat ke pintu keluar di depannya. Secara alami, Lin Ming dan Gu Dongman mengikuti. Ketika Lin Ming merasakan cahaya di depannya, dia menemukan bahwa dia berada di hutan bambu. Ketika dia melihat ke belakang, dia tidak melihat bukaan apapun. Ini sedikit menarik, Lin Ming tidak bisa membantu berseru. Ikuti aku, atau kamu akan tersesat. Petik 1. Tang Wenbing, yang telah datang ke hutan bambu terlebih dahulu, mengatakan sepatah kata pun dan kemudian memimpin. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Lin Ming akhirnya melihat jalan. Melihat ke belakang, Lin Ming menemukan bahwa jalan itu telah ditutupi oleh gulma, dan sulit untuk melihat jejak kaki. Di sisi jalan, ada paviliun keamanan. Ada seorang pria berseragam di dalam. Ketika Lin Ming dan ketiganya keluar, matanya yang waspada menyapu. Ketika dia melihat Tang Wenbing, wajah pria itu rileks. Kemudian, Wenbing Tang juga pergi dan menyapa, dan segera 2 mobil datang. Tang Wenbing masuk ke salah satu mobil dan berkata kepada Gu Dongman, Sister Dongman, saya kembali ke Huaan. Setelah jeda, Tang Wenbing berkata, mengapa kamu tidak pergi ke Huaan denganku? Bagaimanapun, tidak baik untuk mengikuti Lin Ming. Petik 1. Gu Dongman berkata sambil tersenyum, kembali ke Huaan dulu. Aku akan datang kepadamu ketika aku punya waktu. Petik 1. Yah, aku akan pergi dulu. Tang Wenbing akhirnya menatap Lin Ming dan memulai mobil. Mobil mengaum. Gu Dongman naik bas dan berkata dengan senyum misterius, Lin Ming, naik bas. Tidak mudah bagi kita untuk datang ke Yanjing. Aku akan membawamu ke tempat yang baik. Petik 1. Setelah naik bas, Lin Ming juga berkata sambil tersenyum, saya pernah ke ibu kota Cina, dan saya tidak asing dengan kota Yanjing. Di mana Anda ingin mengambil saya? Saya kira saya tidak akan pernah pergi 10. Petik 1. Aku tidak percaya. Gu Dongman menginjak pedal gas dan pergi dengan cepat. Duduk di dalam mobil, Lin Ming ingin memanggil Wu Sunyi dan Bai Muyu, tetapi pada pemikiran kedua, lebih baik memberi mereka kejutan, jadi dia mengambil kembali ponselnya. Pada saat ini, Lin Ming tidak tahu bahwa Bai Muyu berada di kota Yanjing. Suster lama, aku sudah tiba di kota Yanjing. Silakan mengatur tempat bagi saya untuk bertemu Nona Zhou di malam hari.
Petik 1. Di suite hotel di Yanjing Kota, Bai Muyu hanya meletakkan kopernya dan memutar telepon. Bai, keluarga saya Yitong telah mengubah dirinya jadwal sementara. Saya tidak bisa waktu luang hari ini. Adapun kapan bertemu, silakan menunggu panggilan saya. Petik 1. Ada kalimat seperti itu datang dari ponsel. Kata-kata ini tidak bisa tidak membiarkan Bai Muyu membeku, kemarahan hampir habis. Memang, sebelum Lin Ming pergi ke keluarga pertapa, ia mengambil sekelompok foto untuk Lin Ming untuk akhirnya memutuskan Zhou Yitong sebagai juru bicara dari produk perawatan kulit baru perusahaan. Keesokan harinya, Bai Muyu juga menghubungi agen Zhou Yitong, tetapi pihak lain telah berbohong tentang hal itu. Beberapa hari berlalu, dan itu tidak sampai kemarin bahwa ia memutuskan pada waktu untuk bertemu Zhou Yitong. Dia meminta Bai Muyu untuk pergi ke kota Yanjing untuk memenuhi Zhou Yitong. Untuk Bai Muyu, Yanjing adalah kota yang aneh dan akrab, sebuah kota baik dan takut. Dia lahir di sini, rumahnya di sini, dan kemudian dia meninggalkan di sini untuk melarikan diri. Dia tidak benar-benar ingin kembali ke sini. Tapi agen Zhou Yitong ini, Panjang Sueni, yang hanya disebut, mengatakan bahwa dia harus berbicara tatap muka. Selain itu, Zhou Yitong begitu sibuk sehingga dia tidak bisa datang dari keluarga, jadi Bai Muyu hanya bisa datang ke Yanjing Kota, dan Zhou Yitong tidak bisa pergi ke kota Haizu. Dalam beberapa ukuran, Bai Muyu akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota tempat ia dilahirkan. Menurutnya, dia datang untuk berbicara tentang pekerjaan, paling 1 atau 2 hari. Setelah itu, ia kembali ke Haizu segera. Bahkan dia tidak punya pikiran sedikit pun untuk kembali ke rumah Bai untuk melihat-lihat. Tapi sekarang panjang kata-kata Sueni, tiba-tiba biarkan kemarahannya hampir pada waktu yang sama, di dalam hati untuk waktu yang tidak bisa membantu tetapi memiliki jejak panik bisa dijelaskan. Awalnya dijadwalkan untuk bertemu di malam hari, tapi sekarang saya tidak dapat menemukan waktu. Adapun saat untuk bertemu dan menunggu panggilan. Jika terus seperti ini, akan Anda tiba-tiba bertemu keluarga Bai. Suster lama, dudel-dudel. Ketika Bai Muyu hendak membuka mulutnya, ada bunyi bip di telinganya. Aku membersihkannya. Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi membuat komentar kasar. Dia hampir tidak bisa membantu amarahnya. Dia ingin melempar telepon di tangannya. Memang benar bahwa ketika waktu pertemuan ditetapkan, pihak lain tiba-tiba berubah pikiran, yang membuat Bai Muyu marah. Mungkin Lin Ming yang tepat. Mengapa menyewa juru bicara lain? Bahkan jika Sunyi dan saya tidak bisa juru bicara, ada banyak karyawan yang sangat baik di perusahaan. Petik 1. Bai Muyu tenang dan berpikir, bahkan jika karyawan perusahaan tidak dapat juru bicara, bintang lain yang cocok untuk menjadi juru bicara tidak ada. Kenapa hanya melihat Zhou Yitong? Petik 1. Namun, pada pemikiran kedua, Bai Muyu mengatakan dalam rahasia. Tanpa aku, Bai Muyu tidak bisa berbuat apa-apa sejak Zhou Yitong telah ditunjuk sebagai juru bicara. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Sunyi jika Zhou Yitong tidak diturunkan? Aku bahkan takut Lin Ming akan menertawakan saya pada waktu itu. Aku tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Petik 1. Pada saat ini, kemarahan Bai Muyu ini sudah pergi. Cobalah untuk menghubungi agen Zhou Yitong ini, yaitu, panjang nomor ponsel Sueni lagi. Saya tidak tahu mengapa. Pihak lain tidak menjawab sama sekali. Ini adalah hal yang baik bahwa setelah bermain beberapa kali berturut-turut, pihak lain ditutup langsung. Untuk ini, Bai Muyu ejek 2 kali, tidak menjawab telepon saya. Itu bagus. Ini memaksa saya untuk pergi langsung ke pintu perusahaan Anda. Petik 1. Bab 653. Setelah itu, Bai Muyu mengenakan sedikit, keluar dari hotel, pergi ke jalan dan menelepon taksi. Ketika sopir taksi melihat Bai Muyu, dia tidak bisa menahan diri. Tampaknya dia belum pernah melihat wanita yang begitu cantik. Melihat ini,
Bai Muyu sangat tenang, sejenak melihatnya, pihak lain akan menunjukkan tampilan yang sangat menakjubkan, dia sudah lama digunakan untuk melihat. Ketika tiba di tujuan, sopir taksi menunjukkan ekspresi tiba-tiba ketika dia melihat sebuah bangunan di luar. Dia berkata secara rahasia, ternyata itu adalah artis Xing Hui. Tidak heran penampilannya sangat buruk. Petik 1. Pada saat ini, Bai Muyu tidak tahu apa yang dipikirkan master taksi. Begitu dia keluar dari mobil, dia langsung pergi ke Xing Hui Entertainment Company di jalan. Melihat pintu masuk Bai Muyu, seorang wanita cantik di meja depan tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya. Lalu dia dengan hangat bertanya kepada Bai Muyu, "Halo, siapa yang kamu cari?" "Aku punya janji dengan Long Sueni." "Aku mencari Long Sueni." Bai Muyu berkata secara langsung. Dengan senyum di wajahnya, kecantikan berkata, "Maaf, Tuan Long tidak ada di perusahaan sekarang." Petik 1. Apakah Long Sueni benar-benar tidak di perusahaan? Untuk sementara waktu, Bai Muyu tidak percaya ini sama sekali. Mou Guang menatap keindahan, yang membuat dahinya berkeringat. Kemudian suara pihak lain sedikit gemetar, dan berkata, "Panjang, selalu benar-benar tidak ada di perusahaan. Anda merasa lama selalu memiliki sesuatu, Anda mungkin juga. Kapan lama kembali? Saya akan kembali, 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 ketika saya akan kembali, saya akan kembali. Saya akan menyampaikan." White Murain Mo Guang masih menatap wanita cantik ini, dengan dingin berkata, "Bukan, katakan padaku, di mana Long Sueni sekarang, aku pergi untuk menemukannya sendiri." Petik 1. Ini, menatap Bai Muyu, keindahan merasakan tekanan di wajahnya. Pada saat ini, keringat dingin di punggungnya keluar, dan dia tidak tahu mengapa dia seperti ini. Dia berkata melihat ini, wajah Bai Muyu tenggelam dan dia minum. Paradise Bar. Tanpa berpikir, kecantikan mengatakannya. Ketika Bai Muyu pergi, keindahan itu tidak tahan lagi dan duduk di kursi secara langsung. Dia tidak bisa menahan pandangan panik di matanya, dan bergumam, wajah wanita cantik ini menentang langit, bahkan jika tidak apa-apa. Mengapa auranya masih begitu kuat? Siapa wanita cantik ini? Pada saat ini, melihat Gu Dongman mengubah mobilnya menjadi jalan, berkata sambil tersenyum, "Tempat yang Anda ambil untuk saya adalah Paradise Bar. Tempat yang kami temui untuk pertama kalinya. Apakah saya benar?" Sejenak, Gu Dongman berubah putih dan berkata kepada Lin Ming, Kamu memiliki hati nurani. Kamu masih ingat tempat di mana kita bertemu untuk pertama kalinya?" Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. "Mengapa Anda membawaku ke sini? Apakah kamu ingin muncul kembali kemarin?" Untuk sesaat, Gu Dongman tidak berbicara lagi. Segera, mobil berhenti di luar bar. Benar saja, itu Paradise Bar. Meskipun hanya pada sore hari, itu tidak terlalu dingin di bar. Ada banyak tamu. Kemudian, Lin Ming dan Gu Dongman memasuki bar, duduk di bar, pesan segelas anggur dan minuman. Setelah minum secangkir anggur, Gu Dongman tiba-tiba merasa sedikit dijelaskan dan berkata, "Jika saya tidak datang ke sini untuk minum, saya tidak akan bertemu beberapa gangster dan Anda, dan saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan sekarang." Petik 1. Lin Ming adalah untuk tersenyum. "Nasib ditakdirkan kami, Anda tidak memenuhi saya di bar, diperkirakan bahwa Anda akan bertemu dengan saya di tempat lain." Petik 1. Untuk sementara waktu, mereka minum dan mengobrol. Mereka tampak seperti sepasang kekasih yang manis. Sekitar 10 menit berlalu. Beauty, sendirian. Pada saat ini, suara sembrono terdengar, dan seorang pria di awal 20-an datang ke Gu Dongman sambil tersenyum. Pada saat yang sama, di belakang pria itu, ada beberapa orang muda, yang semuanya bermaksud sakit. Mata mereka tertuju pada Gu Dongman, dan mereka tampak seolah-olah mereka ingin makan segera. Melihat ini,
Gu Dongman tidak bisa membantu tertawa dan berkata kepada Lin Ming, "Madu, adegan itu akan berulang, Anda harus menyelamatkan saya kali ini." Petik 1. Lin Ming tidak bisa tidak menjadi berkata-kata sedikit. Memang benar bahwa dia bisa melihat sekilas bahwa orang-orang muda dengan niat buruk hanya orang biasa. 4 tahun lalu, kekuatannya jauh lebih rendah dari Gu Dongman, jadi dia tidak menyadari bahwa Gu Dongman tidak orang-orang biasa pada waktu itu, sehingga ia memilih untuk melawan. Tapi sekarang, jangan katakan tangan, selama Gu Dongman melihat masa lalu, dapat menakut-nakuti orang-orang muda. Setelah minum segelas anggur di tangannya, Lin Ming tidak melihat orang-orang muda. Dia berkata dengan santai, "Sayang, kau takut orang-orang biasa. Ini benar-benar aneh." Petik 1. Oh, Beauty, pacar Anda. Ketika Lin Ming mulai berbicara, orang-orang muda menyadari bahwa dia seperti Lin Ming. Pada saat ini, pemuda menunjukkan tampilan penghinaan untuk pertama kalinya dan bertanya. Gu Dongman mengangguk dan berkata, "Pacar saya sangat kuat. Kalian tidak bisa terluka salah satu dari rambut pacar saya." Petik 1. Oh, jadi kuat. Tapi orang-orang muda tidak percaya kata-kata Gu Dongman sama sekali. Memang, di mata semua orang, Lin Ming tidak kuat. Semua orang di pihak mereka terlihat jauh lebih kuat dari Lin Ming. Gu Dongman mengangguk lagi, "Ya, pacar saya benar-benar kuat. Jangan beri aku ide. Jika tidak, pacar saya tidak perlu melakukan apapun. Jika dia melihat Anda dengan satu melihat, dia akan menakut-nakuti Anda semua untuk menjalankan jauh." Petik 1. Apa? Haha. Kata-kata Gu Dongman ini membuat orang-orang muda merasa tertegun dan kemudian tertawa. Pria muda yang memimpin bahkan lebih penuh nafsu. Melihat Gu Dongman, ia berkata, "Kecantikan, tampaknya Anda mabuk, tapi jangan takut, adik saya akan membawamu pulang." "Hei, hei." Pemuda memberi tertawa. Menghadapi Gu Dongman, dia tidak bisa menahannya. Sepasang tangan babi asin memeluk pinggang Gu Dongman ini. Pada saat yang sama, orang-orang muda lain juga tersenyum, dan kemudian mereka menonton Lin Ming erat. Tampaknya bahwa jika Lin Ming berani berhenti, mereka tidak akan ragu. Tapi saat berikutnya, orang-orang muda tidak bisa membantu sedikit kejutan. Memang, hanya ketika pemuda hendak meletakkan tangannya di pinggang Gu Dongman ini, pemuda merasa sosok di depannya. Ketika dia melihat lagi, Gu Dongman berada di balik Lin Ming. "Oh, aku mabuk. Saya sangat cepat untuk menjangkau tanganku." Pemuda itu hanya tertegun, dan kemudian dia tidak peduli. Sebaliknya, ia tampaknya diaduk oleh Gu Dongman. Hatinya begitu panas bahwa ia tidak ingin mengambil Gu Dongman serius. "Beauty, saya melihat di mana Anda dapat menyembunyikan, haha." Kemudian pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan diabaikan Lin Ming. Dia mengambil beberapa langkah ke arah Gu Dongman. Kali ini, ia mengulurkan tangannya untuk menahannya. "Pergilah." Pada saat ini, Lin Ming harus menatap pemuda. Sebuah cahaya dingin di matanya berkelebat keluar, mengungkapkan semangat pembunuh. Bab 654. Tiba-tiba, pemuda merasa bahwa napas yang sangat dingin dan suram keluar dari tubuh Lin Ming dan menyelimutinya dalam sekejap. Hal ini membuat tubuhnya tanpa sadar membangkitkan Ling-Ling untuk menggigil dan berteriak di mulutnya. Kotoran, dan kemudian ia tidak bisa diam. Ia berlutut di atas lutut. Kemudian, dengan bang, ia duduk di tanah berat. "Kakak laki-laki." Melihat ini, para pemuda lainnya berseru dengan takjub dan bergegas untuk membantu pemuda Up. Pemuda juga merasa kakinya melembutkan, dan ia tampak goyah. "Boy, Anda ingin mati, berani untuk menyerang kakak kita." Pada awalnya, seorang pria muda, dengan pandangan sengit, memelototi Lin Ming dan berkata dengan marah. Memang, mereka secara alami merasa bahwa Lin Minggang telah dimulai pada pemuda. Jika tidak, bagaimana mungkin pemuda tiba-tiba berlutut dan duduk di tanah lagi tanpa alasan? "Pergilah." Pada saat ini,
ia melihat bahwa orang-orang muda semua sengit dan ingin buru-buru untuk melawan. Lin Ming melirik mereka lagi dan meludahkan kata di mulutnya. Pada saat ini, orang-orang muda tidak bisa membantu, tetapi pada saat yang sama sebuah leng, seperti pemuda sebelumnya, tidak bisa membantu tetapi menggigil. Untuk pertama kalinya, orang-orang ini tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi mereka sadar tahu bahwa Lin Ming tidak mudah untuk memprovokasi, sangat sulit untuk memprovokasi. Jika Anda benar-benar pergi untuk melawan Lin Ming, akhirnya harus sangat menyedihkan. Pada saat ini, mereka merasa bahwa mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, dan langkah-langkah mereka terus mundur. Jangan marah kakak besar. Mari kita pergi. Mari kita pergi sekarang juga. Petik 1. Menghadapi Lin Ming, tampaknya bahwa jika ia tidak pergi, ia akan kehilangan nyawanya. Seorang pemuda mengatakan, dan ia mengambil kakaknya dengan dia. Seberapa jauh telah dia pergi? Pada saat ini, Lin Ming menatap Gu Dongman, yang tampak seperti dia sedang menonton drama. Lalu dia tertawa dan berkata, "Baik, sekarang bahwa Anda telah berhasil plot Anda, yang harus saya membawa Anda ke hotel." Wajah Gu Dongman tidak dapat membantu memerah. Melihat kembali di tempat kejadian itu, ia tidak dapat membantu perasaan gelisah. Melihat ini, kata Lin Ming dengan senyum, "Dongman, ketika Anda berada di Haizu City, Anda sudah lunas utang Anda, maka kali ini adalah awal yang baru. Sekarang giliranku untuk meminta tanpa batas. Kau tahu, hehe." Berbicara tentang ini, Lin Ming tersenyum lagi dan terlihat di Gu Dongman samar-samar. Gu Dongman tidak bisa membantu menggigil di bawah mata panas Lin Ming. Memang, terakhir kali Lin Ming memintanya untuk membayar utangnya di Haizu City, ia masih ingat itu. Menurutnya, Lin Ming kungfu benar-benar luar biasa. Sekarang jika Lin Ming benar-benar diperbolehkan untuk meminta itu, akan ia masih hidup. Pikirkan ini, kepala Gu Dongman gemetar dengan retel seperti, mengatakan, tidak, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Petik 1. Melihat wajah Lin Ming tenggelam sedikit, suara Gu Dongman berhenti tiba-tiba. Lalu ia menggigit bibir dan berkata dengan suara rendah, "Ini jelas tidak mungkin untuk meminta tanpa pembatasan. 5 kali paling banyak." Petik 1. Lin Ming segera melambaikan tangannya, 12 kali. Petik 1. Tidak, 6 kali paling banyak. Gu Dongman segera menawar. Lin Ming kemudian berkata, 6 kali terlalu sedikit. Siapa kau dan aku? Bagaimana kita semua dapat memiliki waktu 10? By the way, kita akan memiliki pelatihan ganda untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Petik 1. Gu Dongman tidak bergerak sama sekali. Dia masih menggeleng, tidak lebih 8 kali, tidak lebih, saya akan dibunuh oleh Anda. Petik 1. Lin Ming mengangkat wajahnya dan berkata, "Apa ini? Anda seorang wanita Lin Ming saya. Bagaimana saya bisa membunuh Anda?" Maka kata-kata berubah, "Saya membuat Anda setengah mati, ingin mati, tidak bisa mati, ingin hidup, juga tidak bisa hidup, satu saat di surga, satu saat di neraka." Ini membuat wajah Gu Dongman merah dan panas, dan mata Dan Feng melotot di Lin Ming dengan marah, "Kamu adalah putra warna, Ham." Petik 1. Lin Ming meledak tertawa dan kemudian berkata, "Ini benar-benar wanita saya. Dia mengenal saya dengan baik. Ayo pergi ke hotel." Petik 1. Sebelum dia selesai, Lin Ming meletakkan tangannya di pinggang Gu Dongman. "Ces, jangan biarkan Arloji melarikan diri." Petik 1. Saat itu, ada teriakan. Lin Ming tidak memperhatikannya sejenak. Kemudian dia memalingkan kepalanya dan melihatnya dengan santai. Dia sedikit terkejut. Memang, dia melihat seorang wanita yang tampaknya telah kehabisan kotak di tengah bar. Dia melihat usia awal 30-an. Lin Ming bisa melihat bahwa pihak lain bukanlah tempat, tetapi dia bukan jenis wanita yang bersemangat. Dan dengan mata Lin Ming, secara alami, dapat dilihat bahwa terakhir kali bibi besar wanita ini datang 10 tahun yang lalu. Tentu saja,
Inilah yang melihat sekilas Lin Ming. Bahkan, yang mengejutkan Lin Ming adalah kecantikan wanita itu matang dan menarik. Wanita itu tampaknya merasakan pemandangan Lin Ming. Dia melihat Lin Ming, dan kemudian dia berlari menuju Lin Ming seolah-olah dia tidak mau. Tetapi wanita ini di belakang, sudah dengan cepat menindaklanjuti beberapa pria yang kuat dan kuat. Aduh buyung. Pada saat ini, Lin Ming menjerit, dan perhatiannya secara alami kembali dari wanita itu. Lalu dia memandang Gu Dongman dengan marah. Gu Dongman, apa yang kamu lakukan dengan mencubit daging pinggangku? Gu Dongman bersenandung dan berkata, jika Anda ingin pahlawan menghemat keindahan, tidak mungkin. Petik 1. Kemudian untuk wanita itu, Gu Dongman tampaknya sangat cemburu. Dia tidak ingin memperhatikan hidup dan kematian masing-masing. Lalu dia meraih lengan Lin Ming. Pergi, jangan pedulikan bisnismu sendiri. Kemudian, ketika suara itu menurun, dia hanya mengambil Lin Ming dengan dia dan muncul di jalan di luar hotel. Pada saat ini, setelah mata wanita itu di Lin Ming, dia secara naluriah ingin meminta bantuan Lin Ming. Tetapi pada saat berikutnya, Lin Ming tiba-tiba menghilang dari udara tipis. Dia tidak bisa tidak terpana. Matanya terbuka lebar. Sejenak, dia ragu apakah dia telah melihat hantu. Aku akan melihat kemana kamu pergi, kamu mengotoli. Petik 1. Pada saat ini, orang-orang kuat di belakangnya telah menyusul. Kemudian seorang pria menempatkan wanita itu di bahunya, berbalik dan berjalan ke sebuah kotak di bar. Long Sueni, Bin memberimu lebih sedikit wajah, cukup beri kamu kesempatan untuk berbicara tentang kerja sama, jangan malu-malu. Petik 1. Pada saat yang sama, kata pria itu dengan dingin. Pada saat ini, di luar jalan, Lin Ming sangat terdiam, dan berkata kepada Gu Dongman, Dongman, Anda harus cemburu. Wanita itu belum habis. Dia pasti jatuh ke cengkeraman orang-orang itu. Kita harus masuk dan menyelamatkan rakyat. Petik 1. Gu Dongman masih bersenandung, ada ribuan wanita cantik di dunia. Apakah Anda ingin membantu seorang wanita cantik ketika dia dalam kesulitan? Saya bertanya kepada Anda, bisakah Anda menyelamatkan saya? Pergi. Dengan itu, Gu Dongman sekali lagi mengambil sikap yang sangat sulit dan terus menarik lengan Lin Ming. Dengan sekilas tubuh Lin Ming, dia jauh dari bar. Lin Ming tidak bisa menahan huming, sangat bagus, Gu Dongman. Aku akan melihat bagaimana aku menghukummu nanti. Petik 1. Gu Dongman tidak peduli sekarang, selama Anda tidak kesulitan bertemu seorang wanita cantik, Anda ingin saling membantu. Saya bebas untuk menghukum Anda. Petik 1. Namun, apa yang tidak diketahui Lin Ming dan Gu Dongman adalah bahwa mereka baru saja meninggalkan bar dan memasuki bar dalam sekejap. Sehat. Dengan kekuatan 9 kekuatan sutra Bai Muyu, tentu saja, begitu dia memasuki bar, dia mendengar tangisan minta tolong. Bab 655. Kemudian tubuh Bai Muyu melintas dan datang ke pintu kotak, dan kemudian masuk tanpa ragu-ragu. Begitu Bai Muyu datang, semua orang, termasuk Panjang Sueni, tiba-tiba menjadi kusam dan terlihat di Bai Muyu. Ini adalah wanita cantik yang paling yang datang dari mana saja. Petik 1. Untuk sesaat, seorang pemuda di dalam kotak tidak bisa membantu tetapi sadar akan membangkitkan sebuah pertanyaan. Memang benar bahwa nama orang ini adalah Yang Li Bin. Dia adalah salah satu dari 5 gadis kecil di kota Yanjing. Dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah bermain dengan banyak keindahan, dan saya tidak ingat berapa banyak. Adapun keindahan di Yanjing kota, dia tahu semua tentang mereka, tapi ia tidak pernah tahu bahwa ada seorang wanita yang indah di kota Yanjing. Untuk mendapatkan kecantikan ini, kita harus mendapatkan kecantikan ini, bahkan jika kita tidak melanggar berarti, kita harus mendapatkan kecantikan ini. Petik 1. Pada saat ini, gagasan yang kuat benar-benar diduduki pikirannya, berlama-lama. Memang, dengan mata yang tak terhitung jumlahnya, Bai Muyu juga membawanya perasaan yang menakjubkan.
Bisa dibayangkan bahwa dalam pandangannya, keindahan Bai Muyu adalah luar biasa sejauh apa. Terlebih lagi, ia juga merasakan aura kuat dari Bai Muyu. Untuk sesaat, itu membuat Bai Muyu terlihat seperti seorang dewi yang tinggi, dan ia tidak bisa bermain dengan itu. Untuk sementara waktu, dalam pandangannya, tidak ada rasa lebih menarik dan lebih dari prestasi dari menaklukkan wanita tersebut. Bahkan saat ini, ia memiliki perasaan cinta pada pandangan pertama bagi Bai Muyu. Dalam menghadapi mata bersinar semua orang, ekspresi Bai Muyu ini tidak berubah sama sekali. Setelah melirik panjang Sueni, ia bertanya, "Apakah Anda Shirley lama?" Petik 1. Panjang Sueni masih linglung. Dari dia pandang profesional, jika Bai Muyu bisa masuk industri hiburan, hanya mendorong sedikit, itu akan merah, merah besar dan merah besar. Melihat bahwa Bai Muyu tiba-tiba memanggil namanya, untuk sesaat, panjang Sueni tidak bisa membantu tapi merasa rasa kejutan. Menurutnya, seorang wanita luar biasa seperti datang untuk menemukannya, selain ingin menjadi artis aku takut dia tidak akan memiliki niat lain. Dia segera mengangguk, "Ya, aku lama Sueni." Petik 1. Untuk sesaat, Bai Muyu agak terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa selama Sueni, sebagai agen, harus berusia minimal 40 tahun dan terlihat biasa. Namun, saya tidak berharap bahwa lama Sueni tampak berusia awal 30-an, dan penampilannya cukup luar biasa. Kecelakaan ini juga tiba-tiba melintas, kemudian, Bai Muyu mengatakan langsung, "Kakak Panjang, halo, aku Bai Muyu." Petik 1. Apakah kau general manajer Bai Muyu? Untuk sesaat, panjang Sueni tiba-tiba membeku, melihat Bai Muyu up. Memang, dia secara alami ingat siapa Bai Muyu itu. Dia adalah wakil presiden perusahaan grup Pengyu di kota Haizu. Dia disebut Bai Muyu berkali-kali sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia belajar bahwa Bai Muyu adalah wakil presiden muda, dia tidak memperhatikan sama sekali. Kemudian ketika Bai Muyu mengatakan bahwa dia ingin menemukan Zhou Yitong sebagai juru bicara, dia merasa lebih konyol. Memang, di Cina, Zhou Yitong juga selebriti top terkenal. Bagaimana dia bisa mengambil pengesahan santai? Dia segera menolak tanpa mengucapkan sepatah kata. Kemudian, jika Bai Muyu tidak meneleponnya berkali-kali dan menawarinya biaya dukungan 8 angka untuk 1 tahun, dia mungkin telah mengecam Muyu untuk pelecehan, dan tidak akan memberikan Bai Muyu kesempatan untuk bertemu dan mendiskusikan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Bai Muyu tiba-tiba akan menemukannya. Untuk sesaat, dia bahkan lebih terkejut. Dia tidak berharap bahwa wakil presiden perusahaan yang ingin berbicara untuk Zhou Yitong tidak hanya muda, tapi juga luar biasa dalam penampilan. Pada saat ini, Bai Muyu langsung mengabaikan orang lain di dalam kotak, langsung pergi ke Panjang Sueni, dan tiba-tiba berkata, "Adik penatua Panjang, jika Anda berada dalam kesulitan apapun, jika Anda membutuhkan bantuan saya, hanya bertanya." Mendengar ini, Long Sueni tiba-tiba datang, betapa buruknya situasinya sekarang, dan matanya menunjukkan jejak kepanikan lagi. Kemudian dia mengalihkan pikirannya dan berkata kepada Bai Muyu, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Keluar, keluar." Petik 1. Dengan itu, Long Sueni mulai mendorong Bai Muyu, tetapi dia tidak mendorong Bai Muyu sama sekali. "Sister Long, aku tidak mengharapkan itu." Pada saat ini, Yang Libin di dalam kotak itu sepertinya tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masih memiliki keindahan yang luar biasa, tapi itu terlalu tidak baik. Semuanya tersembunyi dariku." Petik 1. Ini membuat Sueni Panjang lebih gugup. Kemudian dia menjelaskan kepada pemuda itu Yang Libin, "Bin Sao, kamu salah paham. Dia bukan seorang seniman di bawah spandukku. Aku tidak mengenalnya. Dia datang kepada saya untuk berbicara tentang kerjasama." Petik 1. Apakah itu benar-benar? Untuk sesaat, Yang Libin menunjukkan tampilan tak percaya. Setelah melihat Bai Muyu,
dia menatap Long Xueni. Oleh Yang Libin jadi melihat, untuk sementara waktu, Long Xueni tidak bisa membantu tetapi gugup. Pada saat ini, lihat Long Xueni terlihat gugup, Yang Libin percaya kata-kata Long Xueni, Bai Muyu benar-benar tidak bisa menjadi artis Xinghui. Memang, jika Xinghui memiliki artis seperti Bai Muyu, dia akan mengetahuinya pada saat pertama. Kemudian, dengan senyum yang percaya diri, antusias dan cemerlang di wajahnya, Yang Libin menyaksikan Bai Muyu bangkit dan memperkenalkan dirinya. Kecantikan, halo, namaku Yang Libin, kota Yanjing, salah satu dari 5 kurang, kamu bisa memanggilku saudara Bin, atau Libin, kamu bisa. Petik 1. Bai Muyu hanya melirik Yang Libin. Kemudian dia tampak transparan dan berkata kepada Long Xueni secara langsung. Sister Long, aku datang kepadamu untuk berbicara tentang kerja sama kita, tetapi sepertinya ini bukan tempat untuk berbicara tentang kerja sama. Petik 1. Melihat sikap acuh tak acuh Bai Muyu dan mengabaikan Yang Libin, Long Xueni pada awalnya terkejut. Menurutnya, naga yang disebut kuat tidak menindas para pemimpin lokal. Selain itu, menurut pendapatnya, Yang Libin masih naga, sementara Bai Muyu adalah ular, atau ular yang kesepian. Secara alami, dalam pandangan Long Xueni, Bai Muyu akan ditelan oleh pihak lain kapan saja. Pada saat itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun, untuk lega, Yang Libin sepertinya tidak marah. Setelah mendengar kata-kata Bai Muyu, dia tidak menunggunya berbicara dan berkata kepada Bai Muyu terlebih dahulu. Muyu, jangan panggil aku itu. Aku tidak kenal kamu. Tetapi pada saat ini, ketika Yang Libin baru saja membuka 2 kata, Bai Muyu dengan dingin terganggu. Pada saat ini, wajah Yang Libin masih tersenyum, tetapi juga terbuka. Hei, apa sikapmu? Apakah kamu berbicara dengan Bin Sao seperti ini? Tetapi yang lain di dalam kotak tidak dapat melihatnya lagi. Seorang pria berusia awal 20-an pertama kali membuka mulutnya dan minum dingin. Yaitu, jangan berpikir kamu bisa sombong dan tidak menanyakan tentang kami hanya karena kamu memiliki kecantikan. Siapa kita, Bin Sao? Apakah kamu berani mengambil sikap seperti itu lagi, percaya atau tidak? Kemudian, seorang pria lain juga menunjukkan wajah ancaman, menatap Bai Muyu, kata dengan dingin. Diam, Pop. Namun, tanpa menunggu Bai Muyu membuka mulutnya, Yang Libin tiba-tiba minum dingin, diikuti oleh tangan yang ganas, membuang kedua pria itu, menamparkan satu sama lain di wajah. Bab 656. Setelah itu, Yang Libin memandang kedua pria itu dengan ekspresi pembunuhan di wajahnya. Lalu dia melirik yang lain dan berkata, aku memberitahumu, dan semua orang, mulai sekarang. Wanita cantik ini Bai Muyu adalah temanku Yang Libin teman, tahukah Anda di masa depan, tidak masalah di kota Yanjing atau di tempat lain, ketika Anda melihat wanita cantik ini, Anda harus penuh hormat dan sopan. Jika ada yang berani memiliki perilaku yang tidak tepat, jangan salahkan saya, Yang Libin. Pada titik ini, mata Yang Libin melintas cahaya yang tajam, perlahan-lahan menyapu semua orang. Tidak ada yang berani menghubungi mata Yang Libin. Mereka semua menundukkan kepala dan menjawab dengan tergesa-gesa, ya, Bin Sao. Lihat adegan seperti itu, hati Xueni yang panjang diam-diam terkejut, bagaimana dia tidak bisa melihat, Yang Libin tampaknya benar-benar tertarik pada Bai Muyu. Jika menurut pemahamannya sebelumnya tentang Yang Libin, saya khawatir dia tidak sabar untuk menggunakan Bai Muyu. Pada saat ini, wajah Bai Muyu masih tenang, tetapi dia secara alami dapat melihat bahwa pria bernama Yang Libin tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Untuk pria ini, Long Xueni tampaknya takut. Dia tidak berani mengatakan lebih banyak, dan dia tidak berani pergi bersamanya. Pada saat ini, Bai Muyu berkata kepada Yang Libin, saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan kakak perempuan lama. Penatua kakak perempuan akan pergi dengan saya. Tidak masalah. Petik 1. Tentu saja tidak ada masalah. Yang Libin berulang kali berkata,
dengan senyum, bahkan, saudari lama dan aku juga teman. Petik 1. Mendengar ini, Long Xueni tidak berani menunjukkan apapun di wajahnya, tetapi dia tidak bisa menahan huming di hatinya. Kemudian, Bai Muyu meninggalkan kotak itu dengan Long Xueni. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa begitu Bai Muyu dan Long Xueni pergi, wajah Yang Libin menjadi suram dan memberi cemberut. Hanya seorang wanita, tergantung keindahannya, berani berpura-pura di depanku. Aku tidak bisa berurusan denganmu. Lalu dia berkata kepada seorang pria di dekatnya, pergi untuk memeriksa detail Bai Muyu untukku segera. Ya, Bin Sao. Pria itu menjawab dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Bai Muyu dan Long Xueni telah berada di luar bar Paradise. Untuk sesaat, wajah Long Xueni sedikit rumit. Dia melihat Bai Muyu. Akhirnya, dia menghela nafas dan tidak bisa membantu mengingatkannya. Tuan Bai, Anda seharusnya tidak datang kepada saya. Yang Libin tidak mampu menyinggung saya. Siapa Yang Libin? Bai Muyu bertanya dengan santai. Untuk sesaat, Long Xueni hanya menghela nafas dan tidak banyak bicara. Lalu dia berkata, Tuan Bai, untuk mengatakan yang sebenarnya, alasan mengapa saya tidak dapat mengatur agar Anda bertemu keluarga saya Yitong malam ini adalah bahwa Yitong sementara telah mengubah jadwalnya dan tidak dapat menemukan waktu. Kedua, itu Yang Libin, yang sudah lama menyaksikan keluarga saya Yitong. Dia mencoba segala cara untuk berbicara tentang kerja sama dengan saya, mengambil kesempatan untuk mendekati Yitong, dan menciptakan peluang untuk bergaul dengan Yitong. Tapi bagaimana saya tidak bisa melihat pikirannya? Hari ini, dia meminta saya untuk berdiskusi dengannya lagi. Awalnya, saya pikir itu akan sama dengan beberapa kali sebelumnya, tetapi saya pergi. Namun, saya tidak berharap bahwa Yang Libin tampaknya kehilangan kesabarannya, mengancam saya secara langsung, dan bahkan membuat gerakan kepada saya. Pada titik ini, Long Xueni menunjukkan jejak palpitasi di matanya, dan kemudian berkata kepada Bai Muyu, Bai, jika Anda tiba-tiba tidak muncul, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Petik 1. Kemudian ingatkan lagi, Bai Zong, Yang Libin naksir kamu. Anda dapat meninggalkan Yanjing sesegera mungkin sementara dia tidak memiliki rencana kuat untuk saat ini. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming dan Gu Dongman telah memasuki Hotel Bintang. Hotel ini persis adalah hotel bintang yang dibawa Lin Ming untuk tinggal di Gu Dongman setelah ia menyelamatkan Gu Dongman. Apa yang tidak diketahui Lin Ming saat ini adalah bahwa Bai Muyu datang ke kota Yanjing dan tinggal di Hotel Bintang ini. Pada saat ini, ketika dia datang ke meja depan, Lin Ming tersenyum kepada wanita cantik di meja depan, buka room 505 untukku. Petik 1. Ruangan ini 505 juga kosong. Hati Gu Dongman tidak bisa menahan hambatan. Memang benar bahwa kamar Lin Ming dibuka dengannya adalah kamar 505. Semuanya tiba-tiba terpisah, semuanya tampaknya telah terjadi kemarin. Tapi semuanya sangat berbeda. Di matanya, Lin Ming kecil. Dia tidak bisa meminta apapun. Tapi sekarang, ini Lin Ming yang memiliki inisiatif. Sedikit bersemangat, bukan? Setelah memesan kamar dan mendapatkan kartu kamar, Lin Ming menatap Gu Dongman dengan wajah ambigu dan berkata, Hei, senyum. Gu Dongman benar-benar bersemangat. Hati kecilnya yang bersemangat tidak bisa menahan henti. Dia hampir terdiam. Lin Ming memang mengejutkannya. Dia tidak berharap bahwa Lin Ming bahkan ingat nomor kamar yang dibuka dia pada waktu itu. Merasakan detak jantung yang memuji Gu Dongman dan melihat ekspresinya yang tegang dan harap, Lin Ming tidak dapat membantu tetapi merentangkan tangannya dan meletakkan lengannya di pinggang Gu Dongman. Kemudian dia meletakkan lengannya di sekitar Gu Dongman dan pergi ke lift. Kejutan Gu Dongman, pintu lift baru saja ditutup. Lin Ming tiba-tiba menyatukan mulutnya dan memblokirnya. Apa yang kamu lakukan, penjahat? Gu Dongman bahkan tidak memikirkannya. Dia mendorong Lin Ming jauh, ini lift. Ada pemantauan. Petik 1. Lin Ming melirik kamera di tengah lift,
dan kemudian berkata sambil tersenyum, siapapun yang suka melihatnya, itu tidak masalah. Saya belum memiliki hasrat ciuman dengan siapapun di lift. Ini benar-benar menarik. Hei, hei. Petik 1. Pada akhirnya, Lin Ming menjangkau kembali untuk menampung Gu Dongman. Tetapi pada saat ini, ding, pintu lift terbuka, adalah lantai 5. Orang jahat, apa kekhawatiranmu? Gu Dongman tidak dapat membantu tetapi menutup mata kepada Lin Ming, dan kemudian melarikan diri dari lift. Lin Ming menunjukkan tampilan yang serius. Melihat Gu Dongman yang melarikan diri dari lift, katanya, aku sangat cemas. Itu bukan salahmu. Petik 1. Salahkan aku. Gu Dongman tidak dapat membantu tetapi tertegun, menunjukkan lingkaran-lingkaran yang bingung. Ya, itu benar-benar salahmu. Lin Ming mengangguk dengan wajah serius dan berkata, aku menyalahkanmu karena terlalu cantik dan luar biasa. Sudah seorang pria yang tidak bisa memelukmu ketika dia melihatmu. Petik 1. Mendengar ini, Gu Dongman sangat senang sejenak, dan kemudian secara tidak sadar memberi Lin Ming dari semua jenis. Oh, bukankah itu rayuan makan buah? Segera setelah dia melihatnya, Lin Ming tidak bisa menahan berteriak. Kemudian dia melintas dan memberi Gu Dongman pelukan putri. Dia mengambil Gu Dongman. Ah, biarkan aku pergi. Ini adalah koridor. Gu Dongman ketakutan dan berjuang untuk berteriak pada lengan Lin Ming. Tapi Lin Ming tidak peduli padanya sama sekali. Dia hanya memeluknya dengan satu tangan dan membuka pintu dengan kartu kamar di tangan yang lain. Dengan keras, pintu ditutup lagi. Kemudian Lin Ming memandang Gu Dongman dengan serius dan berkata, Dongman, barusan Anda tidak membiarkan saya menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan, yang membuat saya kehilangan kesempatan untuk mengenal wanita yang lebih cantik. Saya berkata bahwa saya akan menghukum Anda. Sebelum dia selesai, Lin Ming melemparkan Gu Dongman ke tempat tidur. Kemudian, angka Lin Ming melintas, dan itu masa lalu. Bab 657. Untuk sementara waktu, di ruangan ini, musim semi itu tak terbatas, cicadas bernyanyi dan burung bernyanyi, yang menyebut Lively. Sebaliknya, di jalan di luar Paradise Bar. Ketika Bai Muyu mendengar bahwa Long Xueni menyuruhnya meninggalkan Yanjing, dia secara alami menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Sister Long, saya pasti akan memenangkan kerja. Sama kami namun, jika Anda ingin saya meninggalkan Yanjing sesegera mungkin, tidak apa-apa selama Anda mengatur agar saya bertemu Zhou Yitong malam ini, dan kemudian kami menandatangani kontrak. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya membeli tiket semalam dan terbang kembali ke kota Haizu. Petik 1. Mer. Bai, Anda, Long Xueni merasa bahwa Bai Muyu tidak tahu kebesaran surga dan bumi. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Anda. Wajah hujanmu putih masih sambil tersenyum, berkata, Naga, Anda tidak berbicara, saya bisa ketika Anda setuju. Petik 1. Long Xueni sepertinya terburu-buru. Dia hampir meraung dan berkata, Bai Muyu, aku tidak berbicara. Aku sangat marah padamu bahwa aku tidak bisa berbicara. Kamu bermain dengan hidupmu. Apakah kamu tahu, tidak menunggu malam, dalam 1 jam, informasi tentang Anda akan dirinci di depan Yang Libin. Lalu apa yang akan terjadi, Tuan Bai? Anda juga seorang pria yang cerdas. Saya pikir Anda harus mengerti jika saya tidak memberi tahu Anda. Tuan Long. Bai Muyu sedikit tersenyum. Untuk sesaat, dia melihat Long Xueni dengan jejak warna yang tidak bisa dijelaskan di matanya dan berkata, ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, jika Anda berpikir tentang saya seperti ini, itu berarti bahwa kita masih sebaik sebelumnya. Petik 1. Setelah jeda, Bai Muyu berkata, Penatua kakak lama, saya dapat melihat secara alami bahwa Yang Libin adalah masalah bagi Anda. Dengan cara ini, saya dapat membantu Anda memecahkan Yang Libin. Petik 1. Apa? Melihat Bai Muyu tidak hanya tidak mendengarkan nasihatnya,
tetapi juga harus berurusan dengan Yang Libin pada gilirannya. Long Xueni tidak bisa membantu menatap. Dia penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya, dia pikir Bai Muyu gila. Long Xueni sangat marah dan berkata, "Bai, kamu gila. Kamu gila, Pak Bai. Saya tidak berbicara tentang Anda. Anda seorang gadis kecil yang tidak tahu ketinggian dunia. Yanjing bukanlah tempat kecil seperti Haizu. Ini sangat rumit." Pada titik ini, Long Xueni menghela nafas. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Anda mati hati ini. Akhirnya saya ingin mengatakan, Anda telah ditargetkan oleh Yang Libin. Anda pergi dengan cepat. Petik 1. Dengan itu, Long Xueni tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan mulai pergi. Tapi tiba-tiba, Bai Muyu berhenti di depannya dengan senyum penuh kepercayaan dan berkata, "Penatua kakak lama, jika aku benar-benar menyelesaikan Yang Libin, bagaimana kalau kamu bekerja sama denganku?" "Apa? Kamu?" Long Xueni benar-benar tidak tahu harus berkata apa pada saat ini. Dia hanya menatap Bai Muyu dengan linglung. Untuk waktu yang lama, dia tak berdaya dan berkata, "Oke, jika Anda benar-benar dapat menyelesaikan Yang Libin, maka saya tidak ingin bekerja sama dengan Anda." "Yah, kerja sama kita setengah selesai," Bai Muyu berkata dengan percaya diri. Melihat ini, Long Xueni merasa bahwa Bai Muyu adalah seorang gadis kecil yang tidak tahu ketinggian dunia. Bai Muyu tidak peduli apa yang dipikirkan Long Xueni tentang dirinya sendiri. Dia berkata, "Sister Long, mari kita pergi ke hotel tempat saya tinggal untuk membahas masalah spesifik. By the way, Sister Long, Anda dapat mencoba produk perawatan kulit baru kami untuk mengejutkan Anda." "Kamu, ini sekali lagi, biarkan Long Xueni Leng selanjutnya," tetapi untuk suatu waktu dipindahkan oleh antusiasme Bai Muyu, lalu mengangguk. Selain itu, menurut pendapatnya, Bai Muyu pasti akan jatuh ke tangan Yang Libin jika dia tidak meninggalkan Yanjing. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia menyaksikan Bai Muyu jatuh ke tangan Yang Libin. Saat ini, Long Xueni masuk ke mobilnya, dan Bai Muyu secara alami mengikutinya. Mobil itu menuju hotel bintang. Tidak lama setelah mobil pergi, di dalam kotak bar Paradise, seorang pria datang dan menyerahkan beberapa informasi kepada Yang Libin. "Wakil Presiden Haizu Pengyu Group Company." Tut-tut, ketika dia melihatnya, Yang Libin membuat suara seru tut-tut, "Tentu saja, muda dan menjanjikan, bakat dan penampilan yang luar biasa, layak menjadi wanita Isuka. Bai Muyu, aku lebih tertarik padamu." Pada saat yang sama, Yang Libin di tangan informasi, tetapi juga Bai Muyu SMP setelah pengalaman terperinci. Misalnya, di mana SMP dan SMA pergi ke sekolah, dan penghargaan apa yang mereka menangkan selama waktu itu. Bahkan belajar di luar negeri jelas dicatat. Yang Libin melihatnya dengan hati-hati, dan matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia tidak bisa membantu bergumam, "Setelah bertahun-tahun, wanita yang akhirnya saya tunggu akhirnya muncul. Bai Muyu, kamu adalah wanita saya yang ditakdirkan." Hahaha, bicara tentang ini. Yang Libin sangat bahagia, sangat bersemangat dan tidak bisa menahan tertawa. Pria yang membawa informasi sedikit ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Bin Sao, ketika saya mendapatkan informasi Bai Muyu, saya menemukan sesuatu yang aneh." Setelah jeda, dia melihat bahwa Yang Libin tidak peduli. Pria itu mengertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak mendapatkan latar belakang keluarga Bai Muyu. Aku melihat Bai Muyu. Ada apa?" Wajah Yang Libin tenggelam dan terganggu. "Aku tidak pernah memperhatikan keluarga yang tepat. Bahkan jika Bai Muyu adalah seorang gadis desa dari desa gunung kecil, aku tidak keberatan." Petik 1. Bin Sao, maksudku itu. "Maksudku," kata pria itu. "Yah, jangan bicara omong kosong," dia memelototi pria itu. Kemudian, Yang Libin menunjukkan tampilan ketidaksabaran dan berkata,
Sekarang aku tahu bahwa Bai Muyu ada di kamar 507 dari Hotel Bintang. Perlu bagiku untuk berbicara tentang kehidupan dan cita-cita dengan wanita saya. Dengan itu, Yang Li Bin tampak lebih tidak sabar. Dia melangkah maju dan meninggalkan kotak beberapa kali. Beberapa pria di belakangnya secara alami terburu-buru untuk mengikuti. Pada saat ini, di kamar 507 dari Hotel Bintang. Sister Long, ini krim pemutih baru kami. Bai Muyu mengeluarkan produk perawatan kulit dan menyerahkannya ke Long Sueni. Long Sueni mengambilnya dengan santai. Pertama-tama, dia melihatnya. Dari perspektif desain produk, itu cukup bagus. Yah, ini, lalu dia membuka tutupnya dengan santai, tetapi dalam sekejap, aroma-aroma yang tak tertandingi datang ke wajahnya. Untuk pertama kalinya, Long Sueni merasa bahwa rohnya telah meningkat secara tidak sengaja. Jielong, kamu coba. Bai Muyu yakin dan tersenyum pada Long Sueni. Long Sueni meremas krim perawatan kulit putih susu dan menyeka dengan lembut di belakang tangannya. Dalam sekejap, perasaan dingin dan nyaman menyebar dari belakang tangannya, yang membuat Long Sueni merasa seolah-olah pori-pori-porilnya terbuka. Dia tidak tahu betapa nyamannya itu. Ya Tuhan, ini, sejenak, Long Sueni tidak bisa tidak melihat krim pemutih di tangannya dengan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bab 658. Melihat ini, Bai Muyu tidak bisa menahan senyum. Sister Long, apa pendapatmu tentang krim pemutih perusahaan kita? Mendengar pertanyaan Bai Muyu, kejutan di wajah Long Sueni berkumpul. Dia mengangguk dan berkata, "Yah, itu terlihat bagus, tapi aku tidak tahu efeknya." Bai Muyu berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa melihat efeknya dalam 24 jam. Petik 1. Apa? 24 jam? Long Sueni terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa Bai Muyu melebih-lebihkan. Dia tidak pernah tahu apa jenis krim pemutih yang memiliki efek yang begitu cepat. Melihat bahwa Long Sueni tidak percaya untuk sementara waktu, Bai Muyu tidak peduli. Ketika besok, Long Sueni akan dapat melihat efek krim kulit pemutih ini dan betapa ajaibnya itu. Selanjutnya, Bai Muyu mengeluarkan kontrak dan berbicara dengan Long Sueni. Melihat Bai Muyu sangat dipersiapkan dengan sangat baik, Long Sueni tidak ingin langsung menolak Bai Muyu dan bertarung melawannya. Dia berpura-pura serius dan berbicara dengannya. Hanya beberapa menit berlalu. Bel tiba-tiba berdering. Bai Muyu bangkit, pergi ke pintu dan melihat keluar melalui mata kucing. Ketika dia melihat seorang pria di luar, dia tidak menunjukkan kejutan apapun. Benar saja, aku punya kemampuan untuk menemukan di sini begitu cepat. Petik 1. Untuk sesaat, mata Bai Muyu melintas cahaya dingin, dan kemudian membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, Yang Li Bin tertawa dan menatap Bai Muyu dengan mata yang cerah. Dia berkata, "Muyu, aku tidak berharap bahwa kita akan bertemu lagi begitu cepat. Aku dengan tulus ingin berteman denganmu. Yang Li Bin adalah kamu. Kenapa kamu di sini?" Tetapi ketika dia mendengar tawa Yang Li Bin, Long Sueni terkejut secara tidak sadar. Lalu dia bangkit dengan cepat dan bertanya. Samar-samar, dia tahu ada sesuatu yang salah. Memang, dia telah menebak sebelumnya bahwa Yang Li Bin pasti akan menyelidiki situasi Bai Muyu, dan sekarang tiba-tiba muncul. Dia pasti telah menyelidiki Bai Muyu dengan jelas. Jadi langkah selanjutnya, pikirkan ini, sejenak, wajah Long Sueni bukan dari sedikit putih. Dia secara tidak sadar datang ke Bai Muyu dan memblokir Bai Muyu di belakangnya. Lalu dia berkata kepada Yang Li Bin, "Bin Sao, Bai Muyu adalah temanku. Aku harap kamu bisa melihat wajahku dan tidak diam." Petik 1. Tetapi sebelum Long Sueni selesai, Yang Li Bin memberikan minuman dingin dan menyela Long Sueni. Minuman dingin ini takut panjang Sueni menjadi tremor bawah sadar, tetapi berpikir bahwa Bai Muyu ada di belakangnya, dia masih dengan enggan membiarkan dirinya berdiri dan menghadapi Yang Li Bin. Pada saat ini, Yang Li Bin berbicara lagi,
tersenyum dingin, dan berkata kepada Long Xueni, "Long Xueni, demi teman-teman kita, saya tidak peduli dengan hal-hal yang Anda tinggalkan sebelumnya, tetapi sekarang, jika Anda berani untuk menghalangi perbuatan baik saya tidak akan pernah memaafkan Anda." Petik 1. Long Xueni, apa yang masih kamu lakukan? Keluar dari jalan. Melihat bahwa Long Xueni masih berdiri di depan Bai Muyu, salah satu bawahannya terlihat membunuh dan memandang Panjang Xueni dan minum dengan dingin. Ketika Long Xueni akan berbicara, Bai Muyu pertama kali keluar dari belakang Long Xueni, dan kemudian menarik Long Xueni di belakangnya. Kemudian dia melihat Yang Li Bin dan berkata, "Karena Bin Sao cukup tulus untuk dikunjungi, silakan datang dan duduk untuk sementara waktu." Petik 1. Kata-kata Bai Muyu membuat Yang Li Bin merasa tertegun. Awalnya, dia berpikir bahwa Bai Muyu tidak akan membiarkannya bahkan jika dia meninggal, dan kemudian dia bergegas langsung. Bagaimanapun, dia telah melakukan penyelidikan yang jelas. Menurutnya, Bai Muyu hanyalah bos kecil di tempat kecil seperti kota Haizu. Dia memiliki ribuan cara untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Salah satu yang paling sederhana dan langsung, tidak diragukan lagi, hanyalah membeli grup Penyu, dan kemudian biarkan Bai Muyu menjadi presiden. Dia percaya bahwa Bai Muyu akan jatuh ke tangannya. Pada saat ini, ia melihat Bai Muyu menyambut dia ke dalam rumah. Dia begitu bahagia bahwa ia hampir tidak bisa menemukan utara. Apalagi saat dia mencium aroma samar di rumah, ia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti kera. Dia ingin melawan Bai Muyu segera. Pada saat ini, melihat bahwa Bai Muyu membiarkan Yang Li Bin di, Panjang Xueni hampir tertegun dan berbisik di telinga Bai Muyu ini. "Bai, itu sangat berbahaya bagi Anda untuk melakukan hal ini. Yang Li Bin adalah serigala, harimau dan macan tutul. Dia makan orang tanpa tulang meludah." Petik 1. Serigala, harimau dan macan tutul. Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi tersenyum, dan juga berkata dengan suara rendah, "Saya ingin berurusan dengan hewan dan binatang yang paling." Mendengar hal ini, dingin berkeringat di dahi Panjang Xueni ini turun. Dia takut menghadapi Yang Li Bin, tapi dia takut untuk meninggalkan Bai Muyu sendirian di depan Yang Li Bin, lebih rentan. Jadi, dia juga membuat keputusan, tidak pernah meninggalkan mudah. Namun, Yang Li Bin hanya duduk, matanya jatuh pada Panjang Xueni, dingin mengatakan, "Bagaimana, Lama Xueni, apakah Anda masih ingin menunggu saya untuk melemparkan Anda keluar?" Panjang Xueni benar-benar tenang turun, tidak takut melihat Yang Li Bin, kata demi kata mengatakan, "Aku dan Bai selalu pada pandangan pertama, kami berteman, tentu saja saya ingin tinggal." Petik 1. Untuk tinggal. Untuk pertama kalinya, Yang Li Bin tidak bisa membantu tertawa. Kemudian wajahnya tenggelam dan matanya berkelebat membunuh. Dia ingin membiarkan tangannya turun dan membuang Yang Lama Xueni langsung. Tapi saat ini, Bai Muyu dikatakan Panjang Xueni, "Adik lama, saya juga memiliki sesuatu untuk mengatakan Bin Sao. Anda adalah orang yang sibuk. Go kembali ke perusahaan pertama, dan saya akan menemukan nanti." Petik 1. Melihat bahwa Panjang Xueni masih tidak berniat meninggalkan, Bai Muyu dimulai langsung dan tarikan Panjang Xueni keluar. Di pintu, Panjang Xueni mengatakan dengan wajah gugup dan khawatir, "Bai, akan saya sebut polisi." Untuk sementara waktu, wajah Bai Muyu juga tenggelam. "Kakak Panjang, apakah Anda percaya padaku?" Ketika dia datang ke dalam kontak dengan mata Bai Muyu ini, Panjang Xueni tidak bisa berbicara sejenak. Lalu Bai Muyu berkata apa-apa lagi, didorong keluar Panjang Xueni dan menutup pintu. Sejenak, Panjang Xueni tertegun di luar pintu. Ini tidak tepat untuk pergi atau tidak? Pada saat ini, di kamar 505, Lin Minggang dan Gu Dongman mengakhiri pertempuran hangat. Setelah sedikit istirahat, mereka siap untuk bertarung lagi. Tiba-tiba, mata Lin Ming harus terang, menunjukkan tampilan kekhawatiran. "Ada apa, penjahat? Anda tidak bisa melakukannya sekarang."
Gu Dongman menggambar lingkaran kecil di dada Lin Ming. Lin Ming menatap langsung di pintu dan berkata, aku sepertinya mendengar suara Muyu. Petik 1. Apa? Gu Dongman terpana oleh ini. Lalu dia marah dan berkata, Anda penjahat, kapan kau berpikir tentang wanita lain? Percayalah atau tidak, di mana Anda pergi, penjahat. Tapi sebelum dia selesai, Lin Ming tiba-tiba mengenakan pakaiannya dengan kecepatan kilat dan menghilang di pintu. Sehat. Petik 1. Begitu Lin Ming keluar, ia terkejut melihat seorang wanita cantik di koridor. Tapi kemudian Lin Ming menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, Hai, wanita cantik. Kami sangat ditakdirkan. Petik 1. Memang, wanita cantik di koridor secara alami panjang Sueni. Bab 659. Namun, ketika Lin Ming muncul, mata Long Sueni tiba-tiba melebar dan berseru. Ah, hantu. Kemudian Long Sueni menyebar kakinya dan berlari ke pintu lift, mati-matian menekan saklar pintu lift. Ding, pintu lift terbuka, dan Long Sueni terjun ke lift. Yah, apa kabar? Adegan seperti itu membuat Lin Ming sedikit konyol. Tapi kemudian, Lin Ming tidak peduli. Memang, dia mendengar suara Bai Muyu yang datang dari kamar 507. Pada saat yang sama, ada suara pria aneh. Pada saat yang sama, dia bingung. Bagaimana mungkin Muyu berbagi kamar dengan pria lain? Apakah sulit bagi Muyu untuk diam-diam menemukan pria lain di belakang? Lin Ming mengerutkan kening dan membunyikan bel pintu. Pada saat ini, Bai Muyu di kamar hanya duduk di kursi, dan bel pintu tiba-tiba berdering. Secara alami, dia pikir itu panjang Sueni, dan dia tidak bermaksud membuka pintu sama sekali. Lalu dia memandang Yang Li Bin dan bertanya langsung, Bin Sao, apakah kamu benar-benar menyukai saya? Bai Muyu bertanya begitu langsung, yang membuat Yang Li Bin sedikit terkejut. Kemudian, lonjakan ekstasi muncul di hatinya. Memang, menurut pendapatnya, tidak ada wanita yang bisa menahan pesonanya dengan keuntungannya kaya dan tampan. Menurutnya, Bai Muyu tidak terkecuali. Pada saat yang sama, Yang Li Bin merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah dia akan melompat dari tenggorokannya saat berikutnya. Dia bisa dikatakan benar-benar dipindahkan, Anda tahu, dia juga seorang veteran bunga, di hadapan kecantikan manapun, dia bisa tenang ketika ada waktu yang tegang. Melihat bahwa Yang Li Bin tidak berbicara, dia hanya memandang dirinya dengan matanya bersinar. Untuk sesaat, Bai Muyu tidak peduli sama sekali. Kemudian wajahnya tenggelam dan dia berkata, Yang Li Bin, saya tidak peduli dengan identitas dan latar belakang Anda. Saya harap Anda tidak memberi saya ide. Selain itu, Long Sueni dan saya adalah teman. Saya juga harap Anda tidak mendapat masalah dengan Long Sueni di masa depan, jika tidak, Anda akan mendapat masalah besar. Petik 1. Apa? Menginap, Yang Li Bin tidak bisa membantu tetapi tinggal, untuk sesaat tidak percaya apa yang dia dengar. Memang, menurutnya, Bai Muyu bertanya langsung barusan, yang pasti menarik baginya. Tapi sekarang apa artinya? Ancaman. Memikirkan ini, wajah Yang Li Bin tiba-tiba menjadi dingin. Melihat Bai Muyu, katanya kata demi kata. Bai Muyu, kamu hanya seorang gadis kecil. Ketika kamu datang ke tempatku, kamu harus menjadi wanitaku. Anda tidak melakukan itu. Sebaliknya, Anda mengancam saya. Aku bertanya padamu, apakah kamu keluar dari pikiranmu? Bai Muyu, bagaimana Bin Sao memperlakukanmu sebagai teman? Kamu bahkan mengancam Bin Sao pada gilirannya. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Tiba-tiba, salah satu pembunuh juga penuh dengan tampilan pembunuhan, menatap Bai Muyu, kata oleh Watt berkata. Kali ini, Yang Li Bin tidak berhenti. Dia memandang Bai Muyu dengan dingin. Saat berikutnya, dia sedikit terkejut. Memang benar ada 6 bawahannya di sini, masing-masing kuat dan kuat. Menurutnya, Bai Muyu hanyalah wanita yang lemah. Bahkan menghadapi pria yang kuat, dia dapat sepenuhnya menundukkan yang lain dalam sekejap.
Tapi dia melihat wajah Bai Muyu tidak takut sama sekali. Setelah kejutan, dia menjadi lebih marah. Memang, dalam pandangannya, Bai Muyu tidak memandanginya, ada apa? Untuk sesaat, wajahnya menjadi hitam, dan matanya melintas dengan cahaya dingin. Dia berkata, kalian berdua pergi untuk memberinya warna untuk dilihat. Aku tidak marah, dia pikir aku memiliki temperamen yang baik. Petik 1. Ya, Bin Sao. Petik 1. Dua pria yang kuat dan kuat di sekelilingnya segera menjawab, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Mereka melangkah keluar dan mulai melawan Bai Muyu. Dalam hal ini, wajah Bai Muyu masih tidak memiliki perubahan. Dengan kekuatannya saat ini, semua orang di sini adalah orang biasa. Secara alami, dia tidak bisa menjadi lawannya. Selama dia mengambil tangan kecil, dia bisa langsung membunuh semua orang. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar membunuh orang-orang ini. Sudah pasti bahwa dia akan memberi mereka pelajaran. Ini juga hal yang mudah baginya. Tetapi ketika Bai Muyu akan bergerak, ada ledakan keras dan seluruh gerbang terbang. Jika dia tidak bersembunyi cukup cepat, dia akan memukulnya. Untuk sesaat, wajah Bai Muyu berubah. Ketika dia memperbaiki matanya pada sosok di pintu, dia tertegun dan tidak percaya apa yang dia lihat. Lin Ming. Mengapa Lin Ming di sini? Bukankah dia pergi ke keluarga pertapa? Pada saat ini, Yang Li Bin dan beberapa bawahannya juga terkejut, tetapi ketika mereka melihat seorang sosok muda berdiri di pintu, mereka semua marah. Memang benar bahwa seluruh pintu tiba-tiba terbang seperti ini, yang tidak bisa dikejutkan. Namun, sebelum Yang Li Bin dan yang lainnya berbicara, mata listrik Lin Ming telah menyapunya. Kemudian dia memperbaiki wajahnya di wajah Yang Li Bin dan bertanya, "Kamu naksir wanita saya, wanitamu." Ini untuk membiarkan Yang Li Bin bukan dari Leng Leng, maka reaksi alami muncul, kata Lin Ming adalah Bai Muyu. Haha, lalu dia menatap Lin Ming dengan tampilan penghinaan besar di matanya. Dia tertawa, dan kemudian wajahnya tenggelam dan dia berkata dengan dingin. Sama sepertimu, Bai Muyu adalah wanitamu. Apa yang kamu bercanda? Aku katakan, Bai Muyu adalah wanita Yang Li Binku. Ditakdirkan untuk menjadi wanita Yang Li Bin saya. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Yang Li Bin, kan? Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada pria yang merampok saya dari wanita Lin Ming? Apa akhirnya? Mata Yang Li Bin penuh dengan ironi. Melihat Lin Ming, dia bertanya dengan santai. Lin Ming berkata, baik menjadi Kasim, atau menjadi orang mati, atau bunuh diri. Petik 1. Haha, kali ini, tidak hanya Yang Li Bin, 6 bawahannya tertawa pada saat yang sama. Dari mana kamu berasal? Beraninya kau membunuh Bin Sao? Aku kehilangan akal. Petik 1. Tidak, kupikir bocah itu baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Tapi tiba-tiba, suara semua orang tiba-tiba berhenti, mata semua orang hampir menonjol, menatap adegan yang tiba-tiba. Memang benar bahwa di mata 7 orang Yang Li Bin yang sangat terkejut, Bai Muyu tiba-tiba menunjukkan tampilan yang sangat bersemangat, dan bahkan berteriak. Kemudian dia bergegas menuju Lin Ming seperti kilat dan mengalir ke lengan Lin Ming. Kemudian, suara Bai Muyu penuh dengan kegembiraan dan berkata, Lin Ming, itu kamu. Ini benar-benar kamu. Bagaimana kamu bisa di sini? Apakah Anda tahu betapa aku merindukanmu hari ini, setiap saat, setiap menit? Bab 660. Ini, mata konyol, Yang Li Bin 7 orang ini tidak dapat membantu menunjukkan sepasang mata konyol. Pelukan yang penuh gairah Bai Muyu tidak cukup. Dia bahkan mengatakan kata-kata ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Secara alami menunjukkan bahwa Lin Ming benar-benar pria Bai Muyu. Pada saat ini, Yang Li Bin merasa seolah-olah dia ditabrak baut dari biru, dan seluruh orang tertegun. Pada saat ini, Lin Ming dengan lembut menyentuh rambut Bai Muyu dan berkata, sayang, saya pikir Anda sudah kehilangan berat badan. Ada apa?
Saya tidak di sini hari ini. Bukankah Anda memiliki makanan yang enak? Bai Muyu bersenandung dan berkata, kecuali makanan yang kamu masak, semua yang lain rasanya mengerikan. Di mana aku bisa memakannya? Lin Ming tampak patah hati dan berkata, oke, aku kembali sekarang. Aku akan membiarkanmu makan setiap malam. Haha, saya tidak bisa mendengarnya lagi. Semakin banyak Li Bin yang mendengarkannya, semakin marah dia. Dia mengaum. Menurutnya, tidak ada keraguan bahwa Bai Muyu akan jatuh ke tangannya, dan bahkan dia menganggap Bai Muyu sebagai wanitanya. Sekarang penampilan adegan seperti itu, tidak diragukan lagi, biarkan dia merasakan, dia tampaknya berwarna hijau, biarkan dia merasa seperti semula milik wanitanya, secara paksa ditangkap oleh Lin Ming. Bagaimana dia tidak bisa marah sejenak? Naik dan bunuh bocah itu. Petik 1. Sebuah ledakan raungan, seluruh wajah yang Li Bin terlihat sedikit bengkok, menderu. Bersenandung. Pada awalnya, 3 dari mereka menunjukkan tampilan yang membunuh. Kiki memberikan yang dingin, dan kemudian bergegas ke Lin Ming dan Bai Muyu. Tetapi saat berikutnya, Lin Ming masih memeluk Bai Muyu. 3 orang tiba-tiba berteriak dengan satu suara. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terbang terbalik pada saat yang sama, menabrak dinding dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Untuk sesaat, ketiganya merasa pusing, tulang mereka tersebar, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Ini, mata konyol, yang Li Bin dan 3 pria lainnya menunjukkan tampilan yang membosankan. Bahkan untuk pertama kalinya, 4 orang melihat apakah ada hantu di kamar. Tetapi mereka tidak melihat bagian lain dari hantu, angka-angka lain juga tidak melihat. Kamu naik. Yang Li Bin tidak tahu apa yang terjadi, dan tentu saja tidak berpikir itu kesalahan Lin Ming. Dia sekali lagi bertanya pada 3 tangan yang tersisa untuk berurusan dengan Lin Ming. Bisa dibayangkan bahwa adegan yang sama terjadi. Pada saat ini, selain Yang Li Bin, 6 bawahannya telah jatuh ke tanah, dan saya tidak tahu apakah mereka pingsan. Bagaimanapun, mereka tidak bisa bergerak. Muyu, mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Pada saat ini, Lin Ming memandang Bai Muyu dan bertanya dengan khawatir. Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dan berkata, mereka semua adalah orang biasa. Mereka tidak bisa mengancam aku. Aku akan mengajar mereka pelajaran, tetapi tiba-tiba kau muncul. Petik 1. Lin Ming terlihat serius. Tidak peduli siapa yang berani menyerang wanitaku, aku harus melakukannya sendiri, baik untuk membunuh atau meratakannya. Pada saat ini, Bai Muyu menoleh ke belakang di Yang Li Bin dan melihat bahwa Yang Li Bin takut dan konyol. Dia berkata, pria ini takut dan konyol. Biarkan dia pergi. Diperkirakan dia tidak akan pernah berani membuat pikiranku lagi. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, Muyu, kamu salah untuk berpikir begitu. Petik 1. Benar saja, wajah Yang Li Bin menjadi suram dan berkata dengan dingin ke Lin Ming. Bocah, aku akan memberitahumu bahwa Yang Li Bin berasal dari keluarga yang di Yanjing City. Aku akan memberitahumu bahwa kakak perempuanku berasal dari Huaan dan seorang pemimpin kelompok Huaan. Saya tidak berpikir Anda bisa tahu keberadaan Huaan. Tetapi Anda hanya perlu tahu bahwa Anda sudah mati. Pada titik ini, Yang Li Bin mengeluarkan ponselnya dan akan menelepon. Tapi tiba-tiba, dia berteriak di mulutnya, dan tangannya bergetar. Dengan keras, ponselnya jatuh ke tanah. Memang, pada saat ini, Lin Ming datang ke Yang Li Bin. Setelah teriakan, Yang Li Bin mundur secara tidak sadar, berkeringat tanpa sadar di dahinya. Tepat saat ini, 6 bawahannya akhirnya berdiri dengan enggan, dia tidak bisa membantu meraung, sekelompok limbah, cepat untuk membunuh bocah ini. Petik 1. Namun, meskipun ke-6 orang ini hampir tidak bisa berdiri, mata mereka memandang Lin Ming penuh panik. Mereka juga tidak bodoh.
Meskipun mereka tidak melihat bahwa itu adalah Lin Ming yang melakukannya, mereka tahu bahwa itu harus ada hubungannya dengan Lin Ming. Untuk sesaat, mereka tidak berani bertarung lagi. Lin Ming masih memandang Yang Li Bin. Pada saat ini, dia mencibir dan berkata, "Huan, tentu saja aku tahu. Aku juga menewaskan 2 wakil menteri Huan." Petik 1. Secara alami, Lin Ming mengacu pada Lu Hongtao dan Yan Mingyi di antara 6 menteri wakil. Keluarkan kedua wakil menteri Huan. Namun, Yang Li Bin dan yang lainnya adalah linglung. Tentu saja, mereka tidak percaya kata-kata Lin Ming. "Kamu menungguku, kakakku adalah pemimpin Huan. Tidak ada gunanya kamu melarikan diri ke ujung dunia. Kamu sudah mati." Petik 1. Yang Li Bin akan pergi. Tapi Lin Ming berhenti di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah aku menyuruhmu pergi? Kamu, Yang Li Bin hanya mengatakan sepatah kata pun, tetapi saat berikutnya, bukannya teriakan. Memang, kali ini, Lin Ming langsung menendang perut Yang Li Bin. Seluruh tubuh Yang Li Bin terbang, menabrak dinding, dan kemudian jatuh ke tanah. "Sabi, itu ide wanita Lin Ming. Itu akhirnya." "Haha." Menatap Yang Li Bin yang jatuh ke tanah, kata Lin Ming dengan mencibir. Namun, sepertinya tendangan itu sangat berat. Yang Li Bin juga tidak terluka. Dia segera mengangkat kepalanya, menatap Lin Ming dengan ganas dan berkata, "Maaf, aku minta maaf. Bocah, aku memberitahumu, Bai Muyu adalah wanita Yang Li Bin, yang ditakdirkan untuk menjadi wanita Yang Li Bin, dan kamu. Tidak ada yang berani melakukan apapun padaku. Kamu sudah mati." Singkatnya, Yang Li Bin berteriak lagi. Memang, pada saat ini, Lin Ming mengangkat kakinya dan menginjak wajah Yang Li Bin. Kemudian Lin Ming menggosok dengan keras dan berkata, "Aku akan memberitahumu yang sebenarnya, ada banyak orang yang merampok wanita saya. Namun, nasib mereka sengsara, dan Anda tidak terkecuali. Tuhan." Petik 1. Pada saat ini, 6 bawahan Yang Li Bin memandang adegan Lin Ming melangkah di wajah Yang Li Bin dengan wajah kusam. Pikiran mereka kosong dan mereka benar-benar kehilangan kemampuan berpikir mereka. Memang benar bahwa di kota Yanjing, Yang Li Bin adalah salah satu dari 5 orang muda di Yanjing. Biasanya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendukungnya dengan Yang Li Bin. Secara alami, mereka tidak berani memarahi Yang Li Bin bahkan jika mereka tidak melakukannya padanya. Tapi sekarang bagus, Lin Ming pertama kali ditendang keluar, dan kemudian langsung menginjak wajah Yang Li Bin. Hal seperti itu, dalam pandangan 6 orang, tidak bisa terjadi bahkan dalam mimpi. "Tuan Bai, ada apa? Apa yang terjadi?" Pada saat ini, seorang sosok muncul dan datang ke Bai Muyu. Dia melihat adegan itu dengan takjub dan bertanya. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.